Usia mungkin tak lagi muda, tapi semangat untuk terus menapakkan kaki ke puncak-puncak tertinggi di Indonesia masih terus membara. Nenek yang bernama lengkap Wahyuni dan lahir pada 24 Juni 1953, kini sudah berusia 71 tahun. Pendakian yang ia lakukan bersama kedua anaknya di Gunung Latimojong, Sulawesi Selatan sempat menghebohkan dunia maya pada 2023 lantaran publik dibuat terheran-heran dengan kekuatan Wahyuni berhasil mendaki gunung tersebut. Berawal dari putra-putrinya yang hobi naik gunung, ibu dari 9 anak ini akhirnya memutuskan untuk mengikuti jejak putra-putrinya. Wahyuni, bisa diceritakan ini dulu awal mula suka mendaki ini seperti apa ceritanya, Mbah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asalnya ya anakku itu semua mendaki. Jadi saya kalau berapa bulan sekali anakku berangkat mendaki. Lama-lama ada yang 4 bulan, ada yang berapa aku nih. Terus ya, itu kepingin ke sana, ada apanya di atas. Terus aku nih ikut sama anakku ke sana. Oh. Berarti awal mulanya karena anak-anaknya Mbah Yuni ini suka mendaki. Iya. Akhirnya Mbah Yuni penasaran, ikut akhirnya. Ikut di sana depannya ya ikut. Okay. Pertama ke Slamet tapi enggak nyampe. Terus ke gunung lainnya aku bisa nyampe. Berarti pengalaman pertama itu kan ke Gunung Slamet, walaupun belum sampai ke puncak nih. Nah itu waktu itu pengalamannya seperti apa? Slamet karena aku bawa anak kecil, di sana nangis, terus aku takut terus tak bawa pulang, tak bawa turun aku. Terus yang lain ke atas, aku menunggu di base camp. Jadi waktu itu kendalanya karena bawa anak kecil, anak yang paling kecil ya? Iya, anak cucu ya. Oh cucu yang paling kecil akhirnya nggak bisa sampai ke atas. Terus aku turun. Mbak Yuninya sama cucu di bawah di nunggu base camp, nah, di base yang camp. lain ke atasnya. Ketika berhasil pertama kali itu berarti gunung apa? Setelah Slamet itu? Setelah di Slamet, aku ke Rinjani bukan? Enggak di Rinjani, ke itu apa namanya Magelang itu apa namanya? Andong. Bukan yang Andong. Sumbing. Oh okay, Gunung Sumbing. Sumbing. Aku juga belum nyampe, kurang sedikit lagi aku sudah turun. Terus di perahu aku nyampe. Terus di Andong juga aku nyampe sampai Summit. Okay. Itu perasaannya gimana Mbah Yuni ketika Summit? Itu apa yang dirasakan? Yang dirasakan ya aku senang, ya aku sudah ya senang sekali. Aku di sana di atas nol, aku bisa sujud di atas nol, semua kekuasaan Allah. Aku di atas awan, dilihat awan itu seperti udah aku senang sekali sampai ya anak-anak pada senang, semua ibuku hebat di sana. Okay. Waktu itu kan viral sekali ya Mbak Yuni, waktu mendaki ke Gunung Slamet yang kedua kalinya dan ke Kalimantan itu ya? Ke Sulawesi. Oh Sulawesi ya, ke Sulawesi waktu itu. Nah itu ketika orang-orang pada tahu, terutama orang kota Pekalongan pada tahu kalau oh ternyata ada Mbah Yuni yang usianya 70 tahun itu sampai ke summit Gunung Slamet dan yang ada di Sulawesi. Itu bagaimana tetangga-tetangga waktu itu? Ya, kalau tetangga sih ya ada yang senang ya, ada yang enggak, orang ngerti orang udah tua aja kok kesana-sana ya ada, yang senang ya ada. Aku terus ke Rinjani itu tahun 2017 ke Rinjani. Yang tahun 2019 aku ke Sulawesi. Oh okay. Oke. Ketika Rinjani kan itu kan juga medannya luar biasa ya Mbak ya? Iya. Waktu itu persiapannya seperti apa sama anak-anak? Persiapannya biasa, aku cuma jalan, kakak dulunya kan jualan. Jadi kalau pagi kan ke pasar Mubeng kan itu jalan kaki, belanja ke sana ke sini kan jalan kaki terus. Itu sudah merangkum aku persiapan. Oh jadi sembari
jualan nasi, jualan Jualannya di rumah, jualan tapi di kan rumah. belanjanya di pasar. Oh, jadi belanja sehari-hari aktivitas itu Iya. jalan kaki. Iya. Jadi itulah yang menjadi persiapan ya. Nah, Oh, itu berarti toh. memang sehari-harinya pun aktivitasnya sudah sembari Nah, berolahraga iya, ya, Mbak ya? jalan-jalan. Oke. Nah, perbekalannya apa aja Mbak yang harus dibawa waktu itu? Kalau naik, ya perbekalannya ya bawa beras, ya bawa minyak, telur, ya sarimi. Kalau sekarang bawanya ya ada ikan ayam, ya ada daging, ada sayur lodeh. Sekarang enggak. Oke. Kan Mbak Yuni kan ini ya, maksudnya luar biasa 70 tahun. Rahasianya apa Mbak? Kok bisa tetap sehat, Iya. fit? Nggak ada rahasia apa-apa, itu semua aku sudah kebiasaan jalan kaki. Nah, itu Oke, jadi jalan kaki, bangun pagi gitu ya? jalan kaki, terus pulang masak, sorenya jualan pakai songkro ini. Istirahatnya cukup? Alhamdulillah sih cukup istirahatnya. Waktu itu sempat mengalami kendala kesehatan tidak Mbak? Selama aku berangkat naik sampai pulang itu alhamdulillah nggak ada kendala kesehatan. Karena dulu sudah sakit kakinya, sudah diperiksa ke dokter, sudah sembuh, sampai sekarang sudah nggak ada kendala apa-apa. Berarti selama ini ketika naik gunung malah nambah sehat ya Mbak? Alhamdulillah kesehatan. Iya. Ketemu teman-teman baru nggak Mbak? Ya semua kan ingin tahu kalau oh nenek kok dari mana, aku minta foto, kan. Jadi kalau udah ketemu itu yang perjalanan lama. Iya, karena dongeng ya. Enggak ada satu minta foto, satu lagi minta foto, satu lagi rombongan gitu seterusnya. Kenalan terus ya Mbak ya? Dari sama-sama. Malaysia, Oh, iya? dari Singapura, dari apa kan itu pada minta foto. Yang dari luar negeri mungkin tidak ada yang usianya sembah ya? Masih muda-muda semua, jadi mungkin heran ya. Oh, luar biasa, Mungkin gitu. 70 tahun. Mak sih berapa umur mak sih? Gitu. iya. Ada yang nanya gitu yang dari Malaysia. Di Rinjani itu sih. Aku di Rinjani sebetulnya 5 hari, terus di sana kena 6 hari. Soalnya semalamnya kena badai. Oke. Kena badai semalam, terus nunggu lagi seharian, baru malamnya summit sampai aku ke puncak. Sampai aku tidurnya di sebelah apa itu danau apa namanya danau. Iya. Anakan. Ketika kena badai itu sempat putus asa nggak Mbak? Kayak harusnya pulang aja nih apa terus? Enggak begitu karena udah kena badai kan tendanya ke sini tak gitu ya. Aku tidur masuk itu tidur Masih kan bisa ya. tidur. Tapi kan enggak tidur ya cuman Ya, rebahan. semua orang itu pada enggak ada suaranya, takut semua. Tapi pagi-pagi kamu tidur enggak, kamu tidur enggak. Tapi jam 3, jam 1 Mama sudah berangkat semua sampai rumah malamnya lagi. Berarti semua berhasil summit ya Mbak? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Oke, sip. Jiwa petualangan Mbah Yuni ternyata sudah ada sejak ia masih muda. Bersama suaminya yang dulu pernah menjadi relawan di PMI, membuat Mbah Yuni sering bepergian jauh untuk menemani sang suami dalam tugas kerelawanannya. Mas Menang, ini kan Mbah Yuni kan luar biasa ya. 70 tahun tapi apa namanya bisa mendaki, dan ini inspirasinya dari anak-anak ceritanya. Nah, ini waktu itu awal mula Mas Menang dan adik-adik mungkin dan saudara-saudara bisa mengajak ibu ini gimana ceritanya? Kalau untuk pertama sebenarnya kan apa ya, bukan potensi tapi kebiasaan ibu dari dulu kan sebenarnya kan sudah melakukan hal itu. Samanya kalau kayak dulu beberapa aktivitas yang dilakukan ibu sama bapak itu di dunia kerelawanan ya. Kalau semua yang di dunia kerelawanan itu kan ada kadang bapak nanti tugas di daerah mana, nanti ibu ikut juga nanti. Jadi kan ini kan sudah melakukan agenda yang dari dulu, cuman akhirnya kebetulan kita mau naik gunung dan ibu ikut. Akhirnya ya udah yuk kita ikut sekalian gitu. Berarti memang sudah ada jiwa petualang dari dulu sudah ya? Sudah ada kalau itu. Cuman kan kalau dulu kan beberapa gunung di daerah sini kan tidak disebut gunung sebenarnya. Kayak perahu dulu tidak disebut gunung, terus daerah Petung Kriyono, tapi kan dulu kan sudah melakukan hal di situ gitu. Iya, oke.
Nah, ketika pertama kali dan selama ini mendaki terus sama ibu, ini pengalamannya seperti apa, Mas? Kalau pengalamannya ya asik-asik aja ya. Ada tantangan tersendiri nggak? Karena kan ibu sudah sepuh walaupun kondisinya sehat sekali gitu ya. Tapi kan pasti tidak bisa secepat ketika Mas Seperti mendaki ya. sendiri. Nah, ini gimana? Kalau tantangannya apa namanya? Paling lebih ekstra pembawaan bebannya toh, Mbak. Karena kan kalau semuanya saya sama ibu berangkat berdua toh itu kadang beban itu kan ada di saya semua. Karena kan satu tas carrier itu kan ada kebutuhan buat saya sama kebutuhan buat ibu. Jadi di tas saya bukan beban ya, tapi maksudnya ya sudah dilatih untuk seperti itu gitu. Itu sih paling. Oke, ketika bisa melihat ibu sampai summit, perasaannya Mas Menang gimana sebagai anak? Ya seneng banget sih karena kan sebenarnya kan kalau di beberapa gunung itu kan kayak saya berdua sama ibu di Rinjani, terus di Gunung Latimojong itu kan gunung-gunung yang cukup berat didaki. Kalau di gunung-gunung tinggi itu sih sebenarnya kan tidak ada target untuk sampai puncak. Tapi bagaimana kita melakukannya ya karena kita menyukai hal ini gitu. Tapi alhamdulillah ketika kita melakukan pendakian kita sampai puncak. Yo kalau di sana yo senangnya minta luar biasa lah. Puas sekali ya. Senang terbayar banget. Sudah. Iya. Oke, mungkin terakhir harapannya bisa ngajak ibu kemana lagi nih? Kalau apa ya? Kalau harapan sih sebenarnya sih mengalir aja, Mbak. Mengalir aja. Tapi beberapa program yang sudah kita usung kan sebenarnya kan ada di beberapa gunung di daerah Maluku ya. Kalau kemarin kan di Sumatera sebenarnya kan mau kita lakukan, tapi ternyata usia ibu sudah tidak bisa karena di sana ada batas usia. Terus di beberapa gunung di daerah Jawa juga sudah ada batas usia. Akhirnya kalau sama ibu kita cari beberapa gunung yang intinya tidak mau melanggar aturan yang sudah ada. Nah, yang gunung sesuai ya? yang sesuai yang aturannya yang pas buat ibu ya kita naik. Mau gitu. coba di Iya. situ. Oke, terima kasih Mas Menang. Sama-sama. Mbak Rina, Oke, iya. Mbak Rina ikut sama ibu, ikut sama Simbah ya. Mendaki itu berarti gunung apa aja, Mbak? Gunung Perahu, terus gunung yang di Petung itu sih gunung. Kalau kita nyebut sih Anoman. Terus baru itu sih. Baru dua ya? Soalnya yang lain pas masih sekolah gitu. Oke. Kalau Mbak Rina sendiri memang udah seneng mendaki gunung juga? Iya, Oke. seneng. Rasanya gimana nih punya Simbah yang juga pendaki? Seneng sih pastinya ya. Bangga Seneng, nggak? bangga gitu kan. Bisa naik ke sana ke sini bareng-bareng. Waktu itu kan Simbah sempat viral nih, Iya. ya kan? Waktu itu gimana respon mungkin teman-temannya Mbak Rina di sekolah? Ya kayak gak percaya emang kayak masuk Sirin ku simbahmu ya gitu kan. Iya emang simbahku. Terus waktu main ke sini ketemu langsung, wah iya bener ini simbahmu gitu. Kayak gitu sih pasti juga kayak pada kaget gitu kan. Oh ini yang kemarin masuk di apa Trans 7 ya gitu. Masuk di TV ini ya gitu. Nah, harapannya apa nih Mbak Rin untuk ke depan mungkin untuk Simbah ya supaya lebih bisa mengeksplor Indonesia mungkin atau gimana? Ya harapannya sih pasti pertama sih kesehatan dulu ya, sehat semua satu keluarga gitu kan. Terus ya bisa kompak untuk mendaki gitu bareng-bareng dari anak pertama sampai cucu-cucunya itu semoga bisa sih harapan ke depan gitu. Oke. Mbah Tuharjo, bagaimana Mbah dukungannya Simbah selaku suami kepada Mbah Yuni ketika mendaki? Ya banyak teman. Kalau saya itu teman itu ya banyak, tapi tidak harus langsung juga. Nah, kebetulan ibu ini ngajak tumbladu. Oh iya iya. Karena mau lewat ke mana dia meladu. Kalau saya kan istilahnya meladu isi ya. Meladu. Ya. Nah, dekatnya berarti kan Wonobodro. Ya. Jadi meladu ke selatan itu kan Wonobodro. Oh, berarti suka jalan-jalan ke situ sama Simbah? Iya. Memang dari dulu suka jalan-jalan ya? Iya. Oke. Tahu Simbah ke Gunung Slamet, ke Gunung Rinjani, terus sampai ke Sulawesi, ini perasaan Simbah pripun? Saya enggak tahu. Nggak tahu. Oh, tapi ketika pulang cerita kalau baru naik gunung ini gimana perasaannya?
Ya perasaan ya senang. Seneng ya, mendukung istri. Nggih, siap. Mungkin harapan Simbah buat istri biar mungkin suatu saat mau jalan-jalan bareng. Ya, kadang-kadang minta begitu. Nggih. Oke. Kalau dulu pengalaman sebagai volunteer PMI, kemudian juga apa namanya beberapa donor darah juga. Ini Simbah, Mbah Yuni juga ikut mendampingi Mbah Simbah bareng-bareng apa gimana donor darahnya? Pernah. Oke. Oh, oke. Oke, mungkin pesan untuk Simbah Yuni mau ngomong apa? Yang kalau apa namanya pas mau mendaki lagi? Ya pokoknya sehat lah. Sehat. Nggih. Mintanya harus supaya sehat. Nggih, amin. Oke. Nggih, matur nuwun sangat, Mbah. Mbah Yuni, waktu Mbah Yuni selama ini mendaki, waktu itu pernah bertemu ataupun menemui teman yang mungkin terkendala sesuatu tidak ketika mendaki? Kalau kendala enggak ada, cuman ada yang hipo. Tapi aku enggak tahu yang hipo di mana, enggak tahu. Soalnya cuman katanya yang itu bawa, dah enggak usah itu, aku bawa aja. Enggak usah lihat itu, katanya gitu. Jadi aku cuman denger gitu, enggak tahu orangnya. Oke. Kalau pengalaman lain yang menarik terkait dengan pendaki lain yang pernah Mbah Yuni temui ini seperti apa orang-orangnya? Orang-orangnya ya baik sekali, ya semua mau minta foto, mau ya kenalan, rumahnya mana, umurnya berapa, itu kayak gitu. Oke. Yang dari luar-luar, yang dari Kalau Mbah Yuni dan keluarga sendiri ketika mendaki ini biasanya untuk menjaga kebersihan lingkungan ketika di lokasi pendakian ini seperti apa sih Mbah tipsnya? Kalau kebersihan di lokasi, kalau sudah rampung, dibersihin semua, dimasukin plastik, dibawa ke bawah lagi. Ya. Oke, kalau larangan-larangannya ketika mendaki dan sampai summit, sampai turun lagi, apa yang tidak boleh dilakukan? Yang tidak boleh dilakukan yaitu sampahnya harus dibawa pulang, dan di sana tidak boleh bawa minuman dan apa yang tidak boleh itu dilarang, tidak boleh dibawa. Iya. Dan pakaian harus semua yang tertib, yang itu yang apa namanya, yang harus pakaian ke gunung. Yang khusus ya. Ya, kalau ada yang pakai rok kan dia bisa jatuh. Oke. Iya, berarti waktu itu sih Mbah peralatannya itu apa aja Mbah yang dibawa? Ya, yang dibawa ya pakai tas carrier, ya bawa beras, bawa semua apa, terus ya bawa kompor, ya bawa itu yang buat masak-masak itu kan yang sendiri ya. Oke. Nah, ketika kan sekarang mungkin banyak para pendaki yang masih pemula gitu Mbak ya, mungkin anak-anak muda yang baru mau mencoba mendaki. Ini pesannya Mbah Yuni apa ini buat teman-teman yang baru mau mendaki? Pesannya ya kalau di atas jangan pakai ketawa-ketawa yang berlebihan. Kenapa Mbak kok nggak boleh ketawa yang berlebihan? Nggak boleh. Nggak boleh. Memang nggak boleh. Ketawa berlebihan itu pasti ada celakanya. Nah, itu nggak boleh. Pakaian harus yang tertib, yang pakai harus ke gunung itu sesuai ke. Terus bawa makanan itu harus sampahnya dibawa ke bawah lagi. Kalau misalkan di sana menemukan tanaman-tanaman, boleh nggak sih Mbak kita memetik kemudian kita bawa pulang? Itu di sana sudah ada tulisannya, yang tanam di sini nggak boleh dipetik dan nggak boleh dibawa pulang. Berarti sudah memang, larangan. Iya, berarti memang kalau kata para pendaki yang hanya dibawa pulang adalah kenangan ya Mbak ya? Ya. Dan yang tinggal hanyalah jejak kaki, betul ya? Dan sampah itu harus bersih dibawa pulang. Sama sekarang kan pakainya
itu botol aqua plastik itu harus pulang semua. Dan tidak boleh membawa tisu basah. Oh iya, betul. Oke. Dari banyaknya gunung yang sudah Mbah Yuni daki, yang paling berkesan itu di mana? Ya, semua berkesan, tapi yang paling itu di Latimojong karena perjalanannya bawahnya itu jurang. Jadi terus yang dilewati akar-akar dari tanaman sana, tanaman sini jadi satu, bawahnya jurang. Jadi aku tidak bisa jalan kaki di situ. Nah, walaupun di papa sama anak-anak tidak bisa, harus merangkak. Pegangan itu, pegang akarnya itu. Berapa hari Mbah? Di sana 5 hari. 5 hari. Pulang pergi itu 5 hari. Per malamnya? Per malamnya 1, 2, per malamnya 3 malam. 3 malam di sana. Oke. Latimojong. Target setelah ini mau kemana? Mau kemana Mas Menang? Katanya sih mau ke mana itu? Nang, mau kemana Nang? Ke Sumatera itu sih. Sumatera, oke. Tapi dana belum ada, belum bisa. Oke, kalau tidak salah waktu yang di Slamet ya Mbak ya, dapat dukungan dari pemerintah apa gimana Mbak? Ke Latimojong. Dapat. Pak Lurah bilang, ke Rinjani juga, kampung Latimojong juga. Pak Lurah, ya siapa itu yang sudah meninggal. Nanti tak ajukan sama Pak Wali, biar dapat. Dapat, alhamdulillah. Dapat dari Pak Wali, aku ke tempat Pak Wali dulu, ya enggak apa-apa. Sini. Terus aku ke sana sama anak-anak, terus ya itu dikasih sama dapat. Oke, luar biasa. Sehat selalu Mbak Yuni, supaya bisa mendaki di setiap puncak di Indonesia. Semoga juga bisa dapat kesempatan ke luar negeri ya Mbak ya. Nah, itu pengen kayak terus ya Mbak. Yang aku angan-angan kan yang Gunung Uhud. Oh, Gunung Uhud. Amin. Semoga bisa terlaksana tahun ini dan secepatnya amin, Mbak amin, bisa amin. mendaki ke Gunung Uhud sekaligus amin. naik haji ya. Amin. Ya, anak haji kita enggak bisa, paling umroh. Oke, apa yang penting bisa menginjakkan kaki ke Jabal Uhud ya. Ya. Terima kasih, sehat selalu Mbak Yuni. Amin. Baginya, bisa melihat alam dari ketinggian dan menikmati setiap perjalanan pendakian adalah rasa syukur yang luar biasa yang harus selalu ia ingat sebagai karunia Tuhan kepadanya dan sebagai salah satu cara untuk menikmati masa tua.